pecahkan pertolonganku. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Salam damai sejahtera, saudara yang kasih Tuhan. Saya Pendeta Raharjo Widi Pangrekso, melayani di GKI Tegalrejo Salatiga. Saat ini saya berada di Gereja Sejahtera milik Sinode Wilayah Jawa Tengah. Letaknya di Ngablak, di kaki Gunung Merbabu. Kalau kita memperhatikan gunung-gunung di sekitar, maka kita diarahkan untuk melihat lebih tinggi lagi dan melihat lebih luas lagi di sekitar area gunung-gunung itu, yang membawa perasaan demikian kecilnya kita di hadapan bentangan alam semesta. Nampaknya perasaan itu juga muncul di dalam Mazmur 121 yang bersama akan kita pelajari dan kita hayati. Saudara, mari kita membaca Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit maupun bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita perhatikan Mazmur ini. Ketika pemazmur melayangkan mata ke gunung-gunung, kemudian apa yang muncul? Ternyata yang muncul adalah sebuah pertanyaan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini menarik, saudara. Kenapa muncul pertanyaan tentang pertolongan? Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur ini dicatatkan sebagai sebuah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah yang dinyanyikan ketika bangsa Israel sedang menuju ke Bait Allah yang letaknya di puncak bukit. Dan ketika mereka berjalan, mereka melihat gunung-gunung, kemudian sadarlah mereka bahwa bisa saja mereka mengalami gangguan atau bahaya. Oleh karena itu mereka menyanyikan ini sebagai sebuah doa, mohon pertolongan kepada Tuhan. Mereka pun berefleksi bagaimana leluhur mereka dulu, umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menuju kepada tanah perjanjian melalui padang gurun, dalam sebuah perjalanan yang hanya dipimpin oleh Allah, melalui tiang api dan tiang awan, hanya karena pertolongan Allah saja. Dan kemudian ini juga menjadi penghayatan iman kita di dalam rumusan Votum, yang melandasi bagaimana kita sadar bahwa hanya karena pertolongan Tuhan sajalah kita dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang penuh kasih itu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Mazmur 121 ini dinyatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu pertanyaan dari manakah datangnya pertolonganku. Tegas dinyatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Namun bagaimana Tuhan datang menolong? Bagaimana praktisnya pertolongan Tuhan itu datang? Tentu kita tidak melihat secara langsung Tuhan hadir secara material, secara fisik. Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, dan melalui langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itulah Tuhan menolong kita. Oleh karena itu kita perlu juga sadar, bukankah sejak awalnya manusia diciptakan untuk merawat dan mengelola bumi, sehingga muncullah kemudian peradaban, karena manusia mampu untuk mengelola alam semesta ciptaan Tuhan ini. Teknologi terus berkembang, fasilitas-fasilitas terus dikembangkan, kehidupan manusia menjadi semakin baik, diawali dengan kesadaran
datangnya pertolongan dari Tuhan melalui alam semesta yang telah diciptakan itu. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Mazmur 121 ini disusun dalam penggunaan katanya, pilihan katanya. Pada ayat 1 dan 2, nampaknya itu sebuah refleksi dari seorang pribadi. Dari manakah datangnya pertolonganku? Menggunakan kata ganti orang pertama. Tetapi kemudian pada ayat yang ketiga sampai dengan ke-8, kata ganti yang digunakan adalah orang kedua. Ada sebuah nasihat yang menjelaskan bahwa pertolongan Tuhan itu datang kepadamu, orang kedua. Apa maknanya? Nampaknya kita juga perlu menyadari dalam setiap perjalanan persiarahan kehidupan kita, Tuhan telah menyediakan pertolongan juga melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kita. Kita perlu sadar bahwa ada orang yang menjadi teman seperjalanan kita dalam setiap pergumulan kita. Pertolongan Tuhan datang kepadamu diucapkan oleh orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kita. Kesadaran akan pertolongan Tuhan inilah yang akan menjadikan manusia sungguh-sungguh menjadi manusia. Ya, manusia adalah spesies yang disebut Homo sapien. Sapien berasal dari kata Sophia yang berarti hikmat. Manusia adalah makhluk yang berhikmat, dan salah satu ciri manusia yang berhikmat adalah kesadaran untuk memperhatikan sesamanya. Kesadaran bahwa hidup ini perlu merawat hidup bersama dalam mempersiapkan masa depan bersama dalam pandangan yang lebih luas juga kepada alam semesta. Bukankah kalau kita melihat bagaimana alam semesta ini tertata dengan rapi dan terawat, kita merasakan keteduhan jiwa. Apabila kita datang ke gunung-gunung yang indah, maka kita pun akan merasakan kelegaan jiwa. Itulah yang Tuhan rancangkan di dalam kesadaran yang penting yang diungkapkan oleh Mazmur 121 ini. Saudara kasih Tuhan, kehidupan kita bagaikan sebuah perjalanan, bagaikan sebuah peziarahan. Dan di dalamnya kita perlu sadari, mungkin saja kita akan menghadapi bahaya. Mungkin kita akan mengalami ancaman yang bisa mencelakakan kita. Karena itu dalam perjalanan kita membutuhkan sebuah pertolongan. Pertolongan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Dan ada sebuah jaminan di dalam ayat yang ke-6. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Ada waktu-waktunya siang dan ada waktunya malam. Ada saatnya kita mengalami kegelapan, ada kalanya kita melihat terang yang demikian jelas. Tetapi sekalipun kita mengalami kegelapan, tetap ada terangnya yang menuntun langkah kita. Dan dalam setiap perjalanan hidup kita itu, kita akan dijaga menghadapi rasa sakit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada ayat yang ke-8 kemudian juga ditegaskan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bukankah kehidupan kita ini adalah sebuah proses keluar dan masuk? Kita memasuki suatu keadaan tertentu yang mungkin kita rasakan demikian gelap dalam pergumulan yang berat. Tetapi pada saatnya kita akan keluar dari masa-masa itu, memasuki tahap kehidupan yang selanjutnya. Karena pada saatnya mungkin juga kita akan mengalami lagi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dari semua peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu adalah sebuah perjalanan persiarahan. Saudara, apa yang dimaksud dengan ziarah? Ziarah bukan hanya sekadar perjalanan, tetapi kalau kita perhatikan kata bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai ziarah adalah lama alot, yang makna harfiahnya adalah untuk naik, untuk mendaki. Maka sebuah peziarahan itu juga perlu kita hayati sebagai sebuah proses untuk naik, sebuah pendakian. Sekalipun di dalam prosesnya kita harus merasakan perlawanan dari gaya gravitasi yang membuat itu berat, tetapi sebuah perjalanan di dalam iman,
adalah sebuah proses untuk semakin dekat lagi kepada Allah, untuk menuju kepada kemuliaan Allah. Kita semakin didewasakan di dalam proses kehidupan. Kita semakin dewasa dalam iman melalui setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam proses keluar masukmu, Tuhan sedang membentuk kita. Oleh karena itu, mari kita hayati kehidupan kita di dalam mazmur puji-pujian yang membawa kita untuk naik kepada Tuhan, yang membawa kita untuk semakin dewasa. Apapun pergumulanmu, apapun perjuanganmu, sadarilah selalu ada pertolongan Tuhan yang disediakan bagi kita. Tuhan telah menyediakan alam semesta dan orang-orang yang bersama dengan kita dalam perjalanan kita. Kita akan dimampukan untuk setiap perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memberkati. Layangkanlah mata ke gunung-gunung dalam sebuah doa. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ku melayangkan mata